Selamat malam. Malam, Pak. Kita belajar tentang ntar tak tutup dulu aja, ntar tak tutup dulu. Mati nggak? Nggak ya? Enggak, dia mati. Oke. Yuk. Di pertemuan kali ini yaitu konsep entity relationship, lalu field atribut kunci, dan langkah-langkah perancangan. Jadi kita sudah belajar database itu apa sih? Database merupakan sekumpulan tabel yang saling berkaitan pada model data relasional yang memiliki hubungan antara tabel direlasikan dengan sebuah kunci relasi maupun relasi key yang merupakan kunci utama dari masing-masing tabel. Ingat, perancangan yang tepat akan menyebabkan sebuah basis data bekerja secara optimal. Jadi, saya ulangi lagi, database merupakan sebuah kumpulan tabel yang saling berkaitan. Pada sebuah model data rasional, hubungan antara tabel direlasikan dengan sebuah kunci relasi atau relation key yang merupakan kunci utama dari masing-masing tabel. Ingat, perancangan yang tepat akan menyebabkan basis data bekerja secara optimal. Nah, dari perancangan tersebut terbentuklah beberapa rancangan. Yang pertama yaitu mempunyai rancangan dengan nilai kardinalitas one to one. Contoh, pelajaran privat di mana satu pengajar hanya mengajar satu siswa. Ingat-ingat, pelajaran privat di mana satu pengajar hanya mengajar satu siswa. Dan satu siswa hanya diajar oleh satu pengajar. Bisa dilihat nih di layar monitor. Pengajarnya satu melakukan pengajaran. Intinya pengajar itu entitas, karena dia entitas berubah menjadi sebuah relation atau mengajar, baru masuk ke entitas siswa. Jadi pengajarnya satu, dia melakukan pengajaran atau kata kerja disebut dengan entitas, masuk dengan entitas siswa atau tabel siswa. Nah, sampai sini ada ditanyakan dulu. Ingat, yang namanya one to one adalah sebuah pembelajaran atau sebuah hubungan satu ke satu untuk model basis data. Contohnya, pelajaran privat, di mana satu pengajar hanya mengajar satu siswa, dan satu siswa hanya diajar oleh satu pengajar. Nah, contohnya bisa dilihat pada layar monitor. Yang kedua, model yang kedua dalam basis data yaitu one to many. One to many itu berarti apa sih artinya? Hubungan satu ke banyak. Contohnya, contoh kasusnya, pembelajaran pada kelas SD, di mana satu pengajar mengajar banyaknya siswa, dan satu siswa hanya diajar oleh satu pengajar. Nah, dapat dilihat di monitor, pengajar satu melakukan pengajaran kepada siswa. Jadi, pengajar melakukan pengajaran kepada siswa. Pengajar melakukan pengajaran kepada siswa. Jadi, pengajarnya satu, dia bisa mengajar
sejumlah satu kelas. Berarti kan dalam satu kelas itu bukan hanya satu siswa saja, tapi banyak siswa. Nah, saya ulangi lagi. Di one to many, contohnya pada pembelajaran SD, di mana satu pengajar mengajar banyaknya siswa, dan satu siswa hanya diajar oleh satu pengajar. Dapat dilihat bentuknya, modelnya di layar monitor. Pengajar hanya satu, dia melakukan tugas pengajaran atau mengajar pada banyaknya siswa, ya kan? Dan banyaknya siswa bisa diajar oleh satu siswa. Lalu model yang ketiga, many to many. Nah, di mana model ini berelasi banyak ke banyak. Contohnya nih, pelajaran kelas di universitas, di mana satu pengajar mengajar banyaknya siswa, dan satu siswa diajar oleh banyaknya pengajar. Nah, misalkan nih, satu pengajar mengajar banyaknya siswa, ya kan? Dan siswa yang banyak bisa diajar oleh satu pengajar, atau satu siswa bisa diajar oleh banyaknya dosen. Karena apa? Mata kuliahnya berbeda-beda. Nah, jadi dengan mata kuliah berbeda-beda, berarti dosennya juga berbeda-beda. Nah, sampai sini ada ditanyakan. Jadi saya ulangi lagi, ada 3 model basis data dengan nilai kardinalitas. Yang pertama one to one, yang kedua one to many, yang ketiga many to many. Silakan, ada yang tanyakan? Kita masuk pengertian tabel. Ada yang tahu tentang tabel? Apa sih itu tabel? Tabel adalah sebuah representasi dari tempat untuk menyimpan data. Jadi representasi dari tempat untuk menyimpan data. Berarti bisa dikatakan tabel adalah wadah. Adapun jenis tabel itu ada 2. Yang pertama, tabel utama. Ada yang tahu? Tabel utama adalah tabel yang memiliki isi yang diperlukan oleh tabel lain atau menjadi tabel induk. Nah, induk ingat-ingat ya. Kata-kata induk berarti ya ibunya kan isinya gitu. Lalu tabel non utama adalah tabel yang menjadi tabel bantu pada tabel utama atau mengacu pada tabel utama. Kalau tabel utama tidak ada, tabel non utama ini tidak bisa digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi. Paham ya? Ada 2 jenis tabel, jadi tabel utama dan tabel non utama. Nah, bisa dilihat nih,
sebagai tabel utama, intinya dia harus memiliki kunci yang terdiri dari satu field atau beberapa field. Jadi, tabel utama itu harus ada primary key, entah itu ada satu atau dua atau lebih. Nah, dan tabel utama ini adalah tabel induk. Nah, bisa dilihat di tabel tersebut ada field no, ang, field nama, field alama, dan field status. Nah, di masing-masing field tersebut terdapat adanya isian data. Nah, ada 43, ada 123, ada 1, ada 08, ada 09, ada 10, itu disebut dengan rekor. Nah, di atas sendiri dilihat di sini terdapat PK. PK itu apa? Primary key. Kenapa sih kok diletakkan di no dan di ang? Karena di no dan di ang termasuk syarat primary key. Karena primary key terdapat file yang unik atau file yang berbeda. Bagaimana? Jelas? Ada yang ditanyakan? Lalu kita belajar file lagi. Setiap tabel utama mempunyai sebuah kunci primer yang terdiri dari satu field atau beberapa field. Nah, contohnya nih, yang di atas tabel ini. Dia memiliki berapa field? Satu. Ya kan? Sedangkan tabel bawah memiliki berapa field? Untuk primary kayak 2. Jadi, dia primary key dan ini menjadi primer. Jadi yang kedua. Dari kunci primer ini ada yang ditanyakan. Nah, kalau ini tadi kita belajar primary key, ya kan, atau kunci utama, sekarang belajar kunci primer. Sama sih. Lalu kita masuk ke kandidat key. Kandidat key adalah sebuah kunci yang diletakkan pada isian data yang sifatnya unik. Nah, unik ini adalah sifat dari satu field yang isi datanya tidak ada yang sama. Contohnya kandidat key. Pertama di NPM nih. NPM ini menjadi primary key. Kita mau membuat kunci yang kedua. Nah, di sini di dalam hub input. Nah, input ini menjadi kandidat key. Jadi kita membuat tabel di sini, kita mau membuat primary key-nya di NPM. Tapi kita mau membuat lagi nih untuk direlasikan dengan tabel yang lain. Nah, kita perlu primary key lagi misalkan gitu. Jadi ada 4 tabel nantinya. Nah, kita buat kandidat key di nomor handphone. Walaupun sebenarnya nomor handphone itu bisa sama. Karena misalkan anak sekolah, kakak adik sekolahnya sama. Ya kan? Mereka diminta untuk memberikan nomor HP orang tua. Nah, bisa saja nomor HP itu akan sama. Ya kan? Contohnya seperti itu. Maka nomor HP itu bisa dijadikan kandidat, bukan kunci utama. Cuma kandidat saja atau kandidat key. Nah, dari sini ada yang tanyakan dulu. Silakan.
Lalu kita menuju ke primary key dan kandidat key. Nah, menentukan primary key dari kandidat key. Nah, menentukan primary key dari kandidat key. Dari kandidat key akan ditentukan mana field benar-benar sesuai sebagai primary key dengan mempertimbangkan sebagai faktor. Jadi ini tidak boleh HP ini dijadikan primary key. Nah, yang primary key ya tetap NPM karena filenya unik. Ingat, filenya unik. Ada yang tanyakan dulu? Silakan kalau mau tanyakan. Silakan tanyakan. Lalu yang kedua, kita masuk ke alternate key. Nah, jadi dari field yang termasuk kandidat key, tetapi tidak digunakan sebagai primary key dinamakan alternate key. Tadi kan menjadi kandidat key dulu. Setelah kandidat key dirubah menjadi yang namanya alternate key karena tidak digunakan. Alternate key dapat digunakan sebagai kunci peraturan atau pencarian. Nah, jadi alternate key ini alternatif istilahnya. Hanya digunakan untuk pencarian data saja, ya kan? Tulisannya alternate key. Lalu kita masuk pada forecast. Nah, pada tabel non utama atau tabel anak dilengkapi dengan field forecast. Jadi forecast itu pada tabel non utama. Forecast adalah sebuah field yang menunjukkan hubungan antar tabel induk utama. Jadi forecast itu di tabel anak tapi dihubungkan ke dalam tabel induk atau tabel utamanya. Contohnya nih tabel anak ini direlasikan ke tabel induk, makanya di sini ada FK. Nah, NPM FK. Nah, NPM dia akan relasi dengan NPM. Nah, di NPM ini karena dia tabel utama, dia menjadi tabel PK atau primary key. Sama, di sini kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Ini tabel induk. Nah, di sini ya kan, di tabel anak. Nah, tabel anak kode mata kuliah akan berrelasi dengan kode mata kuliah sehingga di kode mata kuliah tabel anak menjadi FK atau forecast. Nah, dari sini ada yang tanyakan dulu, silakan.
Nah, kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, dari optimasi tabel, untuk meningkat sebuah kinerja basis data sangatlah diperlukan. Nah, caranya gimana sih? Nah, contohnya dengan optimasi fill-fill pada tabel. Nah, akan didapatkan sebuah basis data yang hemat ruang dan cepat dalam melakukan pencariannya, sehingga dapat digunakan lagi dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, ya, season informasi akademik, ya kan? Sama ya seperti yang tadi. Tapi ketika saya mencari informasi, saya akan lebih mudah. Misalkan saya akan mencari informasi nih. Nah, dikit lagi, ya kan? Dikit lagi dengan 01. Nah, dengan 01, dia absennya apa sih? Nah, dia akan cari satu dengan satu, ya kan? Nah, dia akan menunjukkan absen. Oh, ternyata Diki lagi absensinya alfa. Lalu dia kemarin alfa di mata kuliah apa sih? Ya 332. Berarti dia di ekonomi teknik. Nah, seperti itu. Lalu langkah-langkah perancangan dalam sebuah entitas. Contohnya, kita membuat sebuah tabel nih, tabel dosen. Ya, tabel dosen ini memiliki NIDN atau fil NIDN, fil nama, dan fil alamat. Lalu, entitas juga memiliki tabel mahasiswa yang memiliki fil NPM, fil nama, dan fil alamat. Nah, di tabel mata kuliah, dia juga memiliki fil kode mata kuliah, fil matkul, dan fil SKS. Jadi, masing-masing tabel memiliki beberapa fil atau sebuah tangan. Nah, dari sini bisa dilihat. Nah, kita dalam pemberian primary key pada tabel dosen, syarat dari primary key diberikan di fil yang unik. Maka di tabel dosen, di antara fil NIDN, fil nama, fil alamat, bisa kita pilih fil NID atau NID dan dijadikan sebagai primary key. Lalu di tabel mahasiswa, antara NPM, fil nama, fil alamat, bisa kita ambil satu. Mana sih primary key? Yaitu pada NPM. Lalu pada tabel mata kuliah, kita bisa lihat juga nih, ada tabel, maaf, bukan tabel, ada fil kode mata kuliah, ada fil matkul, dan ada fil SKS. Yang kita ambil adalah fil kode matkul yang dijadikan primary key. Nah, primary key pada setiap entitas, ya kan, bisa dilihat pada nama fil yang berwarna merah dan di garis di bawah. Nah, jadi sila ditanyakan dulu. Tidak ditanyakan. Nah, hasilnya seperti ini. Misalkan nih langkah-langkah perancangan. Tentukan hubungan awal antar entitas.
Dosen mengajar mahasiswa. Mahasiswa mengikuti mata kuliah. Coba diperhatikan dulu. Dari skema tersebut, hubungan antara entitas dapat disimpulkan, ya kan? Dosen memiliki NIDN, nama, alamat. Lalu mahasiswa mempunyai NPM, nama, dan alamat. Mata kuliah memiliki kode mata kuliah, dan SKS. Nah, kalau di dalam penggambaran, besok kalau deskripsi, kalian buat seperti ini, nah, yang kalian mau kasih primary key harus dikasih tanda. Lihat, di sini tandanya apa? Tandanya yaitu pagar. Nah, kalian boleh ganti dengan tanda bintang juga boleh. Lalu di tabel mahasiswa, di sini juga sama, di fill NPM dia diberikan tanda. Lalu di tabel mata kuliah pun sama, dia diberikan tanda. Nah, sampai hubungan awal antara entitas yang diskemakan ada ditanyakan dulu, silakan tanyakan. Coba dipahami dulu, dilihat dulu. Silakan ditanyakan dulu. Cukup jelas. Kalau sudah jelas, kita masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu dikaitkan dengan hubungan antar entitas atau hubungan yang disebut many to many menjadi one to many dengan membentuk sebuah entitas lemah. Contohnya dosen. Dosen mengabsensi mahasiswa. Mahasiswa absensinya ada di salah satu mata kuliah. Nah, seperti itu. Lihat di sini. Nah, dosen absensi. Jadi di sini bukan menjadi relasi, makanya atau tabel relasi atau tabel pembantu. Jadi makanya di sini disebut dengan entitas lemah. Bisa dilihat. Saya ulangi lagi dari awal. Jadi kita belajar bagaimana sih memberikan optimalisasi untuk entity relationship atau hubungan dengan cara pemberian primary key. Ada pemberian primary key itu ada 3 dengan nilai kardinalitas, kan? Yang pertama itu one to one. Nah, one to one itu 1 ke 1. Contohnya pelajaran privat di mana satu pengajar hanya mengajar satu siswa dan satu siswa hanya diajar oleh satu pengajar. Nah, skemanya bisa dilihat. Nah, ingat ya, kemarin kita sudah belajar simbol-simbolnya. Kalau simbol persegi panjang yaitu entitas atau tabel, lalu mengajar ini adalah simbol relasi,
yang mengartikan sebuah hubungan. Lalu di sini juga ada entity dari siswa, yaitu sebuah tabel entitas. Lalu yang kedua, one to many. Nah, contohnya pelajaran pada SD, di mana satu pengajar mengajar banyaknya siswa, dan siswa hanya diajar oleh satu pengajar. Nah, pengajar mengajar banyaknya siswa. Banyaknya siswa bisa diajar oleh satu guru. Jadi seperti itu. Jadi ada yang tanyakan dulu? Silakan. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjut lagi. Masuk ke many to many. Apa sih many to many? Yaitu hubungan banyak ke banyak. Contohnya apa sih? Kita langsung ke contohnya aja biar cepat. Misalkan pelajaran kelas universitas, di mana satu pengajar mengajar banyaknya siswa, dan satu siswa diajar oleh banyaknya pengajar. Karena apa? Per mata kuliah kan berbeda-beda. Beda dengan tadi. Kalau di sini pengajar SD, dia mengajar ya semuanya. Jadi semuanya banyaknya siswa itu diajar cuma satu guru SD aja kan. Karena guru SD multi talent. Kayaknya kan gitu. Tapi kalau di many to many itu berbeda. Karena many to many banyak ke banyak. Jadi banyaknya siswa nih. Suatu kelas bisa diajar oleh banyaknya dosen juga. Karena di mata-mata kuliah kan berbeda. Kan gitu contohnya. Nah, sampai sini ditanyakan. Kalau tidak ada ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.